Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 06010324072 dan rekan saya Jika Heni Oktavia dengan NIM 0601032463. Nah, di sini kami kelompok 3 akan membahas makalah presentasi kami yang berjudul tentang Struktur dan Desain Organisasi. Nah, selamat datang di presentasi kami ini. Di kelas kami ini kita akan mendukung satu sama lain sambil belajar bersama dan berdiskusi bersama. Langsung saja, organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri. Makhluk yang dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan. Dan dalam batasan-batasan tersebut terdapat kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya dan berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas untuk menjalankan sesuai fungsi tertentu. Namun, setiap organisasi mempunyai struktur yang membeda-beda, di mana struktur tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dan anggotanya. Nah, langsung saja ke pengertian apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, struktur sendiri adalah yang disusun dengan pola tertentu, bisa juga diartikan sebagai suatu pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Sedangkan organisasi ialah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang di perkumpulan untuk tujuan tertentu. Atau juga organisasi bisa disebutkan bahwa kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dapat disimpulkan struktur organisasi sendiri memiliki definisi adalah sebagian pola formal yang mengelompokkan individu dan pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, di sini kita ada contoh struktur organisasi. Ini kita memberikan contoh struktur organisasi sebagai perusahaan, di mana yang tertinggi itu adalah direktur utama. Nah, di bawahnya baru direktur. Selanjutnya di direktur ada bawahannya, di sini ada 3, manajer pemasaran, manajer, dan manajer produksi. Selanjutnya, apa itu desain organisasi? Desain organisasi adalah desain organisasi suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi termasuk di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan di sini kita mendapatkan beberapa para ahli juga. Menurut Wisnu dan Nur Hasana, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktur dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desain organisasi merupakan proses yang memilih dan mengolah segala aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur utama dalam struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur utama dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada pembagian kerja, yang kedua ada menggabungkan beberapa tugas, yang ketiga ada menetapkan siapa yang membuat laporan, dan yang keempat ada koordinasi. Masing-masing unsur memiliki penjelasan masing-masing. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja adalah membagi seluruh beban pekerjaan menjadi banyak. Tugas yang secara wajar dan nyaman dapat dilaksanakan oleh individu dan kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu menggabungkan beberapa tugas secara logis. Menggabungkan beberapa tugas secara logis bisa diperoleh keberhasilan pencapaian tugas atau efektif dan efisien. Pengelompokan kegiatan-kegiatan
kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama dan disebut dengan departementalisasi. Yang ketiga yaitu menetapkan siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan disampaikan. Hubungan di dalam organisasi semacam itu sering disebut dengan hierarki organisasi. Hubungan ini ke atas dan ke bawah dalam siapa atasan dan siapa bawahan diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu koordinasi. Koordinasi adalah mekanisme yang menyatukan kegiatan departemen menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yaitu jenis desain organisasi. Di sini saya mengambil dari para ahli yaitu Robin dan Judge. Ada 3 desain organisasi yang lazim digunakan, yaitu yang pertama struktur sederhana, dan yang kedua birokrasi, yang ketiga struktur matriks. Yang pertama struktur sederhana, yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan kader departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang tugas-tugas yang 9 Universitas Kristen Petra dikelompok ke dalam berbagai departemen fungsional. Yang terakhir